Silakan Romo. Baik, mari kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian, khususnya mereka semua yang terlibat dalam seminar ini, para peserta seminar, juga para pengajar dan pewarta yang menjalankan puji-pujian, kita semua yang terlibat dalam seminar ini, dan karya-karya kita di hari-hari yang akan datang, dan seminar ini senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan berkati. Berkati. Ya, titip doa Romo. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan seminar kita pada malam hari ini. Saya persilakan Bo Charlie untuk langsung memulainya. Oke, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Ingat nggak tahun ini, tahun liturginya tahun apa? Tahun A. Tahun C. Tahun C. Tahun C itu apa? Tahun C. Lukas ya. Tahunnya Lukas ya. Lukas itu seorang tabib. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang karisma penyembuhan. Itu adalah sesi 8 dari seminar karunia. Pertama-tama sebelum memulai acara ini, saya perkenalkan dulu, nama saya Charlie, saya diutus dari PD PKK Immanuel. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak dan istri. Sekarang kita mulai sesinya. Oke. Ya, karisma penyembuhan itu apa sih? Karisma penyembuhan adalah karisma dari Roh Kudus yang diberikan kepada sebagian umat Kristiani untuk dapat memulihkan kesehatan jasmani maupun rohani. Seseorang melalui sarana adikodrati. Jadi, karisma penyembuhan itu adalah karisma dari Roh Kudus. Nah, kalau kita tahu, tadi Romo sudah sangat menjelaskan bahwa kita sudah menerima Roh Kudus saat kita dibaptis. Ketika kita menerima Roh Kudus, karisma-karismanya pun ada di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi Roh Kudus adalah sumber dari karisma. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam Yesus sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam para rasul, dan Roh Kudus itu juga ada di dalam diri kita. Jadi karisma itu akan muncul ketika kita pelayanan. Kapan kita tahu kalau kita punya karisma penyembuhan? Saat kita mendoakan orang dan orang itu sembuh. Dan yang paling penting dalam persiapan diri dalam pendoaan adalah pertobatan kita sendiri dan pertobatan dari orang yang kita doakan. Karena dosa itu menghalangi rahmat penyembuhan. Sekarang kita lagi masa puasa. Puasa itu baik, dan memang biasanya orang ketika kita mau melakukan doa penyembuhan, pasti kita akan berpuasa. Tapi berpuasa tanpa pertobatan, itu sama dengan diet. Ya, jadi yang paling penting apa? Pertobatan dalam diri kita. Dan memang yang menyembuhkan adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan diberikan pada sebagian umat Kristiani. Sebagian umat itu kenapa sih? Karena nggak semua mengalami karisma penyembuhan. Mungkin karena tidak melayani untuk mendoakan orang sakit. Nah, karisma ini untuk memulihkan kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani itu ya sakit fisik, entah kanker, entah stroke, dan sebagainya. Banyak penyakit fisik yang lain. Nah, dan juga rohani. Rohani itu apa? Luka batin, pembebasan dari kuasa kegelapan, dan ini bersifat apa? Adikodrati. Adikodrati itu maksudnya adalah di luar kodrat, ya. Nah, contoh penyembuhan fisik yang pernah saya alami sendiri, ketika 30 tahun saya terkena serangan jantung di tahun 2012. Nah, waktu itu saya lagi di Pekanbaru dan saya merasa sesak di dada saya, tangan kesemutan, tangan sini kesemutan, dan nyeri dada itu nembus ke punggung. Dan saat terjadi itu, saya sangat dekat sama rumah sakit Awal Bros. Jadi saya langsung pergi ke Awal Bros. Lagi nyetir itu mendadak sakit, dan saya pergi ke Awal Bros.
dan saya dicek. Dan dokter bilang, ini serangan jantung, dia bilang. Ya, saya dikasih obat di bawah lidah, dan dokter sebelum memberikan itu, dia cek ulang EKG. Oh iya, ini benar, bahwa memang Bapak serangan jantung, gitu. Dan diarahkan ke ICU, tapi saya saat itu saya menolak. Dan saya ingin di ruang perawatan biasa. Nah, di saat di ruang perawatan biasa, saya berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan, dan saya bayangkan jantung saya yang tersumbat, lalu saya imajinasikan darah Yesus menetes di jantung saya dan mengalir ke seluruh tubuh saya, sehingga sumbatan-sumbatan itu terlepas di dalam imajinasi saya. Nah, setelah itu saya merasakan kelegaan yang luar biasa, seperti ikatan di dada yang terlepas. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, saya pergi ke Jakarta untuk dicek lagi, dan memang dinyatakan jantung saya sudah baik-baik saja. Namun tetap harus berkontrol berkala. Beberapa tahun kemudian, saya ke puskesmas, saya cek, kan disuruh cek berkala, tapi saya ceknya nggak berkala, karena saya merasa saya sudah sembuh ya. Saya cek di puskesmas, dan hasil EKG, dokternya bingung, dia bilang, Bapak yakin Bapak pernah serangan jantung? Karena semuanya seperti menampakkan tidak ada tanda-tanda penyumbatan sebelumnya. Dan di RSCM pun, di EKG, dan memang sama, reaksi dokter mengatakan tidak ada bekas penyumbatan jantung. Dan saya mengimani bahwa Yesus sendiri memberikan saya jantung yang baru. Nah, ini adalah contoh dari penyembuhan fisik yang saya alami sendiri. Nah, karisma penyembuhan itu ada tiga macam ya. Satu, penyembuhan fisik. Penyembuhan fisik itu ya sakit-sakit fisik yang tadi saya bahas. Kedua, penyembuhan luka batin. Penyembuhan luka batin itu karena trauma masa lalu, dan kita nggak akan membahas ini lebih panjang karena ada seminar sendiri yang dikatakan seminar penyembuhan luka batin. Ya, saya punya pengalaman di mana saya bersama teman-teman, waktu itu saya melayani satu orang ibu yang sakit kanker. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan bahwa ibu ini luka batin. Waktu itu saya dapat Tuhan bilang, dia luka batin sama anaknya, anak laki-laki, dia bilang. Ya udah, saya datang, saya datang ke rumahnya, karena besoknya dia akan diangkat payudaranya, karena sudah stadium 4 saat itu, dan saat saya datang, yang saya doakan adalah penyembuhan luka batin. Saya tidak mendoakan sakit fisiknya. Namun, bonus yang Tuhan berikan adalah besoknya ketika mau dioperasi untuk pengangkatan, kankernya sudah hilang. Dan itulah penyembuhan luka batin yang berkaitan dengan penyakit fisik. Nah, penyembuhan juga dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Ada penyakit yang dikarenakan dibuat orang dengan kuasa kegelapan, misalnya diguna-guna, ya. Jadi itu juga bisa. Tapi kita nggak akan bahas ini karena apa? Karena ini ada materi sendiri lagi tentang hal ini. Berbeda dengan pembahasan kita. Dan juga saya perlu ingatkan, penumpangan tangan itu bukan mencurahkan sakramen, tapi sebagai tanda kasih. Ya, ketika kita mendoakan orang menumpangkan tangan, itu berarti kita mengasihi dia, kita mendukung doa dia, dan penyembuhan bisa terjadi dengan sendirinya, ya. Jadi sama sekali bukan sakramen. Jadi kita harus ingat saat kita mendoakan, ini bukan sakramen, kita bukan uskup yang bisa memberikan sakramen, tapi kita hanya merupakan tanda kasih, ya. Karisma penyembuhan itu suatu karya doa yang dengan iman teguh akan kuasa Allah yang menyembuhkan. Penyembuhan Yesus selalu berhubungan langsung dengan pewartaan kerajaan Allah, ya. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan pendoanya, tapi Yesus sendiri. Contohnya, ingat ketika ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh, menggotong, dan saat itu sampai mereka itu membongkar atap dari rumah untuk menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus.
Dan itu iman orang yang menggotong itu untuk mendukung juga, mendukung bahwa penyembuhan itu terjadi, ya. Nah, ada seorang teman saya non-Katolik mengalami kecelakaan sehingga syaraf matanya terganggu sehingga ia tidak bisa melihat sama sekali, ya. Suatu saat dalam perayaan Ekaristi di Shekina, saya mendengarkan Tuhan berkata, "Aku ingin menyembuhkan temanmu." Tuhan ngomong seperti itu, jelas sekali. Nah, setelah selesai misa, saya turun. Biasa kan di tempat ini ada flyers ya. Ada flyers yang ditulis Kebangunan Rohani Kain Kafan Turin. Itu terjadi tahun 2002, ya. Nah, saat itu saya melihat dan sebelahnya itu adalah majalah Shalom. Majalah Shalom yang kesaksiannya judulnya Ia Menyembuhkan Mataku. Dan menurut iman saya, ini adalah konfirmasi dari Tuhan bahwa memang Tuhan ingin menyembuhkan teman saya itu, ya. Setelah itu saya bawa flyers itu dan buku Shalom Betawi itu saya bawa, saya ceritakan ke teman saya kasih flyersnya ke teman saya dan saya ceritakan, saya bacakan kesaksian itu, saya bacakan bahwa dia menyembuhkan mataku. Lalu saya mengajak teman saya untuk ikut KRK di Hotel Golden itu. Tapi dia bilang, aduh aku malu karena aku masih 17 tahun dan aku buta, dia bilang. Dia menolak, tapi saya bilang, kamu pegang aja ini, kalau kamu pergi kasih tahu saya. Tapi tetap saya akan siapkan tiket buat kamu ikut KRK. Nah, pada hari H, dia mendadak datang bersama pacarnya. Dan saya seminar itu KRK itu mulai dan pembahasan tentang kain kafan juga dilakukan. Setelah itu pendoaan. Saat pendoaan saya tuntun teman saya itu untuk didoakan. Nah, saat dia didoakan, pendoanya bilang gini, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kamu, bukan saya. Dan didoakan, ditumpang tangan di matanya, dan setelah itu dia melihat seperti laser warna merah dari tengah ke samping, ya, dari tengah ke samping. Dan setelah itu dia bisa lihat. Dan setelah penyembuhan itu, dia ikut katekumen, dia dibaptis, dan dia rajin berrosario. Nah, kita lihat penyembuhan ini berkaitan dengan pewartaan kerajaan Allah. Selalu, ya. Penyembuhan Yesus selalu berkaitan dengan pewartaan kerajaan Allah. Jadi, yang dimuliakan adalah Tuhan. Selalu yang dimuliakan adalah Tuhan. Nah, karya keselamatan Yesus melalui karisma penyembuhan. Ya. Suatu ketika, ada seorang wanita pendarahan yang pendarahan 12 tahun. Ia menderita pendarahan, terus dia deketin Yesus, dia menyentuh jubah Yesus. Nah, saat itu dia berpikir dalam hatinya, asal ku sentuh saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan Yesus sadar, dan Yesus pandang wanita itu. Yesus bilang apa? Teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu menyelamatkanmu. Kita lihat di sini, karya keselamatan Yesus melalui karisma penyembuhan selalu berkaitan dengan pewartaan. Dan Yesus bilang apa? Imanmu menyelamatkanmu. Jadi di dalam karisma penyembuhan terjadi karena ada iman. Dan iman itu yang menyelamatkan. Tapi kita tidak bisa melihat iman seseorang, ya. Kalau kita sendiri, kita nggak bisa melihat iman seseorang. Jadi ketika ada orang yang nggak sembuh, jangan bilang, oh dia nggak beriman. Nggak seperti itu. Jawaban Tuhan mungkin nanti. Tapi penyembuhan itu pasti terjadi. Penyembuhan itu nggak mesti jasmaninya sembuh. Bisa jadi rohaninya yang sembuh. Dan itu lebih penting daripada penyembuhan jasmani. Dan penyembuhan jasmani biasanya cuma bonusnya, ya. Oke. Yang kedua, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya. Jadi ada orang kusta, 10 orang kusta, dia minta Yesus sembuhkan. Dan Yesus
bilang apa? Yesus nggak langsung menyembuhkan, tapi Yesus bilang apa? Pergi kepada para imam. Dan orang kusta itu dianggap orang berdosa, dan hanya imam yang boleh menyatakan bahwa ia tahir. Nah, saat itu mereka belum disembuhkan, tapi mereka percaya pada Yesus dan mereka melakukan apa Yesus katakan. Di tengah perjalanan kepada imam, mereka terjadi kesembuhan. Jadi kita lihat lagi, iman yang menyembuhkan, ya, iman yang menyembuhkan. Nah, yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, orang sakit ini bilang, Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku ke kolam ketika airnya mulai tergoncang. Sedangkan aku mulai menuju kolam itu, orang lain sudah turun lebih dahulu. Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Dia diperintahkan Yesus, dan seketika itu juga dia sembuh. Ya, maaf, saya pakai kitab suci Perjanjian Baru, terjemahan baru 2 ya. Jadi bahasanya agak berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat karya keselamatan terjadi juga pada para rasul. Karisma penyembuhan itu, melalui karisma penyembuhan, para rasul mewartakan karya keselamatan ya. Contoh, Yesus menyembuhkan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, suatu ketika ada orang lumpuh yang sejak lahir di Gerbang Indah. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, Petrus bilang, saya nggak punya harta, emas dan perak saya tidak punya. Tapi dalam nama Yesus sembuh. Dan memang orang itu sembuh. Ya. Dan setelah penyembuhan itu terjadi, orang lumpuh itu dia berjalan, melompat dan memuji Tuhan. Nah, saya tekankan di sini bahwa penyembuhan berasal dari Tuhan. Pasti buahnya adalah kemuliaan untuk Tuhan, bukan kemuliaan untuk pendoanya ya. Jadi seperti itu. Kedua, Petrus membangkitkan Tabita yang mati, ya. Jadi ada seorang murid Yesus yang bernama Tabita. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Orang ini sangat baik, sering berbuat sedekah, membuat pakaian untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, waktu itu dia sakit dan meninggal. Nah, setelah dimandikan mayatnya, orang-orang mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Lida itu dekat Yope, tempat Tabita meninggal. Murid-murid meminta Petrus untuk datang. Nah, dan ketika Petrus datang, orang-orang memuji-muji Tabita ini, pakaian yang Tabita buat ini, dan selalu dipuji-puji Tabita itu. Dan Petrus berlutut dan berdoa. Lalu ia melihat mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, bangun dan duduk. Lihat, karisma penyembuhan ada juga di para rasul ya, diteruskan di para rasul. Nah, yang ketiga, Paulus membangkitkan Eutikus. Jadi ada orang yang bernama Eutikus. Dia duduk di jendela sambil mendengarkan Paulus khotbah, tapi karena khotbahnya terlalu lama, akhirnya Eutikus itu ngantuk, terlelap dan tertidur lelap. Dan akhirnya dia jatuh dari tingkat 3 ke bawah dan meninggal. Lalu dicek sama orang-orang bahwa dia sudah meninggal. Lalu Paulus merebahkan diri di atas pemuda itu dan mendekapnya dan berkata gini, jangan khawatir, dia masih hidup. Paulus membangkitkan Eutikus dan hal ini menunjukkan bahwa karisma penyembuhan masih ada dan diturunkan pada para rasul. Ya. Nah, karisma penyembuhan juga diteruskan oleh jemaat gereja. Ya, kita lihat banyak orang kudus, Clara Assisi, Padre Pio, dan lain sebagainya. Clara Assisi dia buat tanda salib di atas orang itu sembuh. Dan itu sangat terkenal sekali bahwa memang Tuhan masih memberikan karisma penyembuhan itu pada jemaat di gereja. Ya. Nah, dan juga banyak romo-romo. Romo Yohanes, Indra Kusuma, Romo Arsen, Romo Felix, Romo Rekenbach, mereka punya karunia-karunia penyembuhan. Dan juga apa? Nggak cuma romo-romo, suster pun ada. Suster Bismikena dan
banyak lagi suster-suster lain yang dipakai Tuhan dalam karunia karisma penyembuhan. Nah, juga sebagian umat Kristiani masa kini, ya. Satu ketika saya mengunjungi orang tua teman saya yang pernah saya layani. Papa teman saya itu stroke. Dia sudah dioperasi, namun kakinya nggak bisa digerakkan. Kaku seperti kayu. Sebelum pulang, saya ajak teman saya doa. Yuk kita doa bersama, kan Papa Katolik. Ya kita doa bersama saja gitu. Nah, setelah kami berdoa bersama, selesai berdoa, kaki dari teman Papa saya itu bisa ditekuk dan bisa bergerak seketika itu juga. Ini menunjukkan apa? Karisma penyembuhan masih ada sampai saat ini. Bahkan ketika kita semua berdoa, Tuhan bisa menyembuhkan. Dan ingat, karisma penyembuhan itu selalu berkaitan dengan pewartaan Injil. Nama Tuhan yang dipermuliakan, dan banyak juga pengalaman-pengalaman dengan karisma penyembuhan yang dilakukan oleh umat awam saat ini. Ya. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan gini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang terlahir dari iman menyelamatkan orang yang sakit itu dan Tuhan membangunkan dia. Jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ya, kita ngomong penatua jemaat ya. Penatua jemaat itu kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah Theos Presbyteros Tes Ecclesias ya. Jadi penatua jemaat itu bukan orang awam, tapi presbiter dari gereja, yaitu imam gereja, dan tidak terhitung orang yang disembuhkan dalam sakramen perminyakan. Saya kenal seorang ibu yang ibu dari teman saya yang sudah 3 kali penyakit kritis, sudah hampir lewat, diberikan sakramen perminyakan dan sembuh dan menjadi sehat kembali 3 kali. Nah, dan juga ada juga orang yang mengalami kesembuhan dan ketika perayaan Ekaristi. Ya. Ada juga yang mengalami penyembuhan setelah mengakui dosa-dosanya dalam sakramen tobat. Jadi biasanya ketika memberikan sakramen perminyakan, Romo akan mengajak umat yang diberikan sakramen perminyakan itu adalah untuk sakramen tobat dulu. Dan habis itu viatikum diberikan hosti bekal perjalanan, lalu diberikan sakramen perminyakan. Intinya apa? Pertobatan membuka rahmat penyembuhan dari Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan, dan kesembuhan itu nggak cuma fisik melulu, tapi rohani. Dan ini lebih penting daripada kesembuhan fisik, ya. Jadi kesembuhan rohani dulu, setelah kesembuhan rohani, penyembuhan fisik itu adalah bonus, ya. Oke. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Kita lihat dalam bahasa aslinya apa? Amen, amen, lego, himin. Ya. Jadi dikatakan sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Dikatakan itu. Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Maksudnya apa? Tuhan bilang, aku serius, aku nggak bercanda. Kalau kamu percaya padaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tapi dia tidak dia meninggalkan kuasanya pada kita. Ya, dia meninggalkan kuasanya pada kita. Sebab dalam Injil Matius, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada para murid. Ya, perintahnya apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, bayangkan semua kuasa sudah diberikan pada Yesus, dan Yesus memberikan perintah untuk pergi dengan kuasa ini. Kita diutus Yesus untuk memberikan kesaksian, tapi kita nggak diutus dengan tangan kosong.
diteguhkan dengan Injil Markus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya pada orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi, kita lihat, Yesus sudah mengutus kita untuk mewartakan Injil. Dan mewartakan Injil nggak dengan tangan kosong, dengan kuasanya. Kuasanya itu apa? Kita bisa meletakkan di atas orang sakit, tangan kita di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi seperti itu. Sekarang dilanjutkan oleh Bro Frans. Silakan Bro Frans. Oke, selamat malam saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Frans Albert Siman. Saya berasal dari Paroki Pantai Indah Kapuk Regina Jeli. Saya diutus dari PT PKK Immanuel, satu komunitas yang sama dengan Bro Charles. Dan saat ini merupakan bagian dari pengajar dan pewarta BPK PKKKJ. Baik, tadi Bro Charles telah menyampaikan kepada kita mengenai definisi daripada karisma penyembuhan, kemudian contoh-contoh di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan kita pribadi saat ini, dan juga memberikan dasar-dasar Alkitab yang bisa kita jadikan sebagai fondasi iman kita untuk karisma penyembuhan. Saat ini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bro Charles mengenai bagaimana pandangan gereja mengenai karisma penyembuhan ini. Ya. Jadi pandangan gereja Katolik ini seperti apa tentang karisma penyembuhan? Nah, dalam surat pengantar kepada uskup untuk pedoman karismatik yang diterbitkan di tahun 1995, dan ini juga dicatat dalam buku Pembaruan Hidup Kristiani, itu dikatakan bahwa karisma penyembuhan ini sering menonjol dalam pembaruan karismatik Katolik, atau kita sebut PKK atau PDPKK, yang menjadi salah satu aliran rahmat Roh Kudus untuk menerapkan karisma menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Sehingga banyak orang bisa mendapat peneguhan iman melalui peristiwa penyembuhan yang dialaminya. Melalui peristiwa penyembuhan ini kita meyakini bahwa kasih Allah itu dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, Sang Putranya, berkat kuasa dari Roh Kudus, dan diberikan kepada kita, manusia. Sehingga dalam setiap peristiwa penyembuhan ini akan memperkuat iman orang yang disembuhkan, maupun orang-orang di sekitarnya. Baik itu yang disembuhkan, maupun yang mendoakan juga, itu imannya akan tumbuh. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bro Charles juga, bahwa iman itu penting sekali dan sangat berperan besar di dalam karisma penyembuhan ini. Nah, keselamatan ini akan membangun manusia kembali, membuatnya menjadi utuh kembali, membersihkan dirinya, jejak dari dosa-dosa yang dilakukan, dan itu akan bisa memulihkan hubungannya dengan Allah dan juga sesama. Nah, dikatakan bahwa karisma ini menonjol sekali dalam PKK. Kita semua saat ini tergabung dalam PKK, ya. Masing-masing kita berasal dari komunitas kita masing-masing. Dan saya ingin membagikan satu kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam PKK. Salah satu acara tahun lalu kami mengadakan KRK. Dalam acara KRK tersebut, itu saya kebetulan mendapat tugas sebagai tim doa. Nah, ketika acara masuk dalam pendoaan, saya akan berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan sebagai tim doa ini. Kemudian saya menerima dorongan yang sangat kuat, bahwa Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saat ini ada seseorang yang mengalami penyumbatan saraf di kepalanya. Dan saya merasakan kepala saya sakit waktu itu. Saya kata, Tuhan ini apa? Tuhan, apakah ini yang Engkau ingin sampaikan? Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk menyampaikan sabda pengetahuan tersebut di dalam KRK. Kemudian saya katakan bahwa saat ini Tuhan sedang memulihkan. Ya. Kemudian acara KRK ditutup, selesai seperti biasa.
besok harinya kami menerima kabar bahwa ada umat yang mengamini sabda pengetahuan dan juga karisma penyembuhan tersebut. Karena pada saat didoakan itu, ia sedang sakit kepala sangat hebat berbulan-bulan. Dia minum konsumsi obat terus untuk meredakan sakit kepala. Dan sakit kepala itu kan saraf penyumbatan di dalam kepala dia. Dan pada saat dia menerima pendoa tersebut, dia imani. Dia imani, dan kemudian yang terjadi adalah mukjizat Tuhan bekerja. Pada saat selesai pendoa, dia merasa bahwa kepalanya sekarang menjadi ringan dan tidak terasa lagi sakitnya. Kemudian kami menanyakan kembali pada saat kita bertemu dia beberapa bulan kemudian, bagaimana kondisi sakit kepala yang waktu itu? Dia bilang, puji Tuhan. Dia bilang, dari pendoaan tersebut dia tidak lagi menggunakan obat-obatan, dia tidak lagi menggunakan periksa lagi ke dokter, dan dia bilang bahwa dia telah dibebaskan dari sakit kepala yang hebat tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk di mana karisma penyembuhan itu bekerja sangat dominan, sangat menonjol di dalam PKK kita. Ya, kita juga pasti di dalam PKK kita ada tim doa, ada orang yang sering mendoakan orang sakit, dan itu justru itulah di mana Tuhan akan bekerja terlebih dahsyat. Nah, sebagai catatan khusus, sebagai umat Katolik, kita juga harus perlu memahami bahwa proses penyembuhan ini itu tidak hanya terjadi melalui pendoaan atau lewat karisma penyembuhan. Tetapi tadi setelah disampaikan kepada kita oleh Bro Charlie bahwa di dalam gereja juga dikenal adalah sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen pengurapan orang sakit. Dan ini adalah juga termasuk sakramen penyembuhan. Nah, sakramen tobat, ekaristi, dan juga pengurapan orang sakit ini secara resmi itu sebenarnya kita, pada saat kita melakukan sakramen, kita merayakan Allah, Sang Penyembuh, yang membawa kesehatan lahir dan batin kita. Dan dalam sakramen tersebut itu diletakkan di dalam kerangka iman untuk menyerahkan kepada kebijaksanaan Sang Pengasih dan Penyembuh, yaitu Tuhan kita. Santo Paus Yohanes Paulus sendiri itu dia yang diangkat sebagai Paus pada tahun 78. Dia juga dikenal sebenarnya memiliki karisma penyembuhan melalui sakramen. Bahkan setelah Paus Yohanes Paulus II ini meninggal pada tahun 2005, dia dianugerahi ya, sebagai santo yang bisa pada saat ada orang berdoa kepada dia itu mendapatkan kesembuhan-kesembuhan. Oke, saya harus cepat. Saya berikan obat. Kemudian apa lagi pandangan gereja mengenai karisma penyembuhan itu? Dalam surat Gembala mengenai PKK, dalam buku itu Aneka Karunia Sapuro, itu dikatakan bahwa karisma penyembuhan ini sering dikaitkan dengan pengutusan Tuhan. Sehingga kita perlu tegas membedakan penyembuhan dengan melalui tenaga dalam dan kekuatan jasmani manusia. Ya. Dikatakan di sini, hati-hati, karisma penyembuhan terkadang beda tipis dengan penyembuhan melalui kemampuan manusia, yaitu tenaga dalam dan juga kekuatan jasmani manusia. Sebagai contoh mungkin buat teman-teman biar lebih bisa memahami apa itu tenaga dalam dan kekuatan jasmani manusia, saya akan sebutkan beberapa hal yang biasa digunakan mengenai tenaga dalam dan juga kekuatan jasmani manusia. Tapi tidak semuanya terbungkus negatif, tetapi sebagian besar ini kurang baik bagi kita. Ini bukan termasuk dalam karisma penyembuhan, yaitu meliputi Reiki, Prana, Kundalini, Chi, yoga, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan, yoga dalam batas tertentu itu adalah olahraga, tetapi dalam batas yang lebih tinggi lagi, mereka juga merupakan tenaga dalam ataupun kekuatan jasmani dari manusia. Dan kita juga kadang-kadang itu pada saat kita sakit, kita menggunakan tenaga kekuatan lain.
kadang-kadang orang Katolik juga pergi ke dukun untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Kemudian mereka juga ada yang kejawen, meminta kesembuhan kepada dewa ini, memegang hu. Mungkin ada yang pegang hu di dompetnya. Juga ada yang pakai kumparan-kumparan, dan lain sebagainya. Nah, ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita menganggap bahwa tenaga dalam, kekuatan jasmani manusia, itu sama dengan karisma penyembuhan. Jawabannya beda total. Beda total. Ya. Karena karisma penyembuhan ini adalah sebenarnya motivasi dasar daripada karisma penyembuhan adalah dia akan membawa orang kepada pertobatan. Ini intinya. Dia akan mendekatkan orang tersebut kepada Allah. Dia tidak membuat orang tergantung kepada orang lain. Jadi pada saat kita melihat bahwa ada orang yang disembuhkan, kemudian dia cari orang itu terus, hati-hati, hati-hati. Bisa jadi itu bukan karunia penyembuhan. Ya, jangan sampai kita terdistorsi antara karunia penyembuhan dengan penyembuhan yang didapat dari kekuatan jasmani manusia tersebut. Dan yang pasti adalah orang yang melakukan, mendoakan karunia iman, karisma penyembuhan ini, itu dia harus rendah hati. Dia bukan menonjolkan dirinya, tetapi yang ditonjolkan adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri. Jadi, sekali lagi, ini perlu sekali kita hati-hati dalam membedakan dua hal, sama-sama penyembuhan, tetapi satu berasal dari Allah dan satu berasal dari manusia. Nah, sebagai catatan khusus juga, karena penerapan karisma penyembuhan itu melalui pendoa, kadang tidak terlepas juga itu disebabkan tadi Bro Charlie mengatakan, ada dari luka batin, menyebabkan luka fisik. Ada juga dari kuasa kegelapan, menyebabkan luka fisik. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati pada saat kita mendoakan orang sakit. Bukan berarti dia pada saat didoakan itu total adalah luka fisik. Bisa jadi penyebabnya ada akar yang lain. Nah, kita harus memperhatikan itu. Dan sebagai orang Katolik, kita diajarkan juga untuk mampu melakukan doa deliverance. Bukan doa exorcism. Doa exorcism adalah doa pengusiran roh jahat. Itu yang dilakukan oleh uskup yang ditunjuk oleh gereja. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan exorcism. Tetapi sebagai orang Katolik, kita harus juga bisa membedakan roh jahat, kemudian kita melakukan pendoaan untuk memohon Allah untuk menjauhkan roh jahat itu daripada orang yang kita doakan. Itu kita katakan adalah deliverance. Saya kasih kesaksian seperti ini. Pada saat kami melakukan setelah selesai PD, biasanya kita melakukan kunjungan-kunjungan doa. Salah satu kunjungan doa itu adalah kepada, waktu itu kami ada salah satu orang, cowok, dia mengalami pendarahan di dalam air seninya, keluar pendarahan dari air seninya, berbulan-bulan. Ini cowok, bukan cewek. Kalau cewek ada datang bulan, kalau cowok nggak ada datang bulan. Ya. Nah, pada saat kami berdoa bersama, kami menerima hikmat dari Tuhan, bahwa ini, dia tadinya agak gendut, terus karena mengalami pendarahan terus, dia menjadi kurus. Ya. Pada saat kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita doakan terhadap orang. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa orang ini, penyebabnya adalah kuasa kegelapan. Pada saat kita mendengar kuasa kegelapan, kita mengkonfirmasi. Ternyata kami mengetahui bahwa orang tersebut bekerja sebagai HR. Dia saat ini di perusahaannya dikasih tugas oleh ownernya untuk memecat beberapa orang staff. Nah, pada saat kami berarti kemungkinan ada yang dipecat, kemudian tidak senang, dan kemudian melakukan pembalasan kepada orang tersebut. Nah, kemudian kami melakukan doa pelepasan tersebut untuk mendoakan menjauhkan dari kuasa kegelapan. Dan yang terjadi adalah beberapa hari kemudian kami menerima telepon dari orang ini, dikatakan bahwa sekarang pendarahannya telah berkurang. Waktu itu 3 hari,
pendarahan. 1 minggu kemudian pendarahannya telah stop. Jadi kita lihat bagaimana kuasa kegelapan itu juga bisa menyebabkan sakit secara fisik. Dan pada saat kita sakit secara fisik, kita doakan secara fisik, kita minta Tuhan tanpa kita melepaskan kuasa kegelapan, itu pun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita memahami apa akar daripada permasalahannya, kemudian itu akarnya itu yang kita doakan. Sekali lagi, seluruh proses ini akan membawa pertobatan, membawa hubungan yang baru antara orang yang didoakan dengan Allah. Di luar itu sudah pasti bukan berasal daripada Allah. Oke, saya harus cepat untuk lanjut. Kemudian apa manfaat daripada karisma penyembuhan sekarang? Karisma penyembuhan itu bisa menjadi perwujudan kasih Allah yang kehadirannya nyata di dalam hidup manusia sehari-hari, hidup kita sehari-hari, serta kepedulian Allah terhadap penderitaan manusia. Ketika Allah mengkaruniakan kesembuhan kepada seseorang, maka orang tersebut akan kembali merasakan kasih Allah, kepedulian Allah di dalam hidupnya. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan menjawab doa-doa dia. Sehingga bagi orang-orang yang melayani, seharusnya tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan, menjadi kemuliaan dirinya sendiri. Karena yang harus kita tekankan adalah ini adalah kerja Allah, bukan kerja kita sebagai manusia. Kita hanya alat sebagai perantara untuk menyalurkan kasih Allah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah mengantar seseorang mengalami penyembuhan kepada iman dan kepercayaan yang semakin dalam. Ya. Waktu saya mepet, tapi saya akan coba singkat kasih kesaksian. Saya adalah salah satu orang yang pernah mengalami sakit parah. Saya pernah mengalami sakit kanker kulit ganas yang didiagnosa oleh dokter sakit kanker kulit ganas. Kemudian Tuhan begitu berbaik hati kepada saya. Tuhan menyembuhkan sakit saya. Sehingga saat ini kalau saudara-saudari lihat, saya seperti terlihat tidak ada sakit. Tetapi bukan sebenarnya saya bukan tidak ada sakit. Saya disembuhkan Allah melalui karunia mukjizat kesembuhan. Sehingga saat ini saya mau ataupun saya dulu pernah berpikir saya akan menyampaikan ini di hadapan saudara-saudara, tidak pernah. Tetapi karena belas kasih Allah kepada saya begitu besar, dan saya harus menyatakan kesaksian pada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudari, bahwa Allah mengasihi kita dan Allah akan menumbuhkan iman kita, kepercayaan kita. Itulah buah daripada karisma penyembuhan. Kemudian yang berikut adalah karisma penyembuhan ini akan memulihkan jasmani serta rohani kita secara adikodrati. Adikodrati itu adalah kejadian sesuatu yang luar biasa yang di luar dari nalar ataupun pengetahuan manusia. Saya katakan, contoh, tadi yang kesaksian misalkan, pendarahan, gak mungkin sembuh kalau nggak pakai obat-obatan. Kok ini bisa sembuh tiba-tiba? Itu adikodrati. Saya bisa sembuh dari kanker kulit ganas. Bukan dari obat-obatan, bukan dari operasi, bukan dari itu. Itu adalah karena doa dari orang-orang beriman. Dan kemudian itu membawa kesembuhan adikodrati kepada saya. Dan kemudian manfaat lain adalah memberikan kesadaran bahwa penyembuhan adikodrati itu juga bisa terjadi melalui sarana dan tindakan medis. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dikatakan ngeroh. Ya. Dia bilang, saya beriman Tuhan pasti sembuhkan saya. Dia nggak mau ke dokter. Padahal Tuhan juga bisa bekerja melalui tangan dokter. Memberikan kesembuhan melalui tangan dokter. Memberikan kesembuhan melalui obat-obatan yang kita minum. Jadi, ini harus imbang. Jangan katakan, kita beriman, kemudian kita singkirkan hal yang baik lainnya. Ini harus berjalan bersamaan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk tangan dokter, termasuk teman-teman kita, termasuk siapapun, untuk memberikan kesembuhan kepada kita.
Kemudian sekarang bagaimana cara bertumbuh dalam karisma penyembuhan? Ya, ini slide saya yang terakhir. Yang pertama adalah kita harus menjalani relasi yang mendalam dengan Allah. Karena hanya dengan dekat dari Allah lah kita mendapatkan karisma penyembuhan ini. Dan tadi dikatakan oleh Bro Charlie, karisma penyembuhan ini sifatnya tidak tetap. Artinya, sekarang dikasih, besok bisa hilang. Ya. Jadi, tugas kita adalah terus melekat kepada Allah. Nggak boleh lepaskan Allah, karena Allah lah sang sumber pemberi kehidupan tersebut. Oke? Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki kerendahan hati. Ya. Kita sebagai orang yang menerima karisma penyembuhan, ini jangan sampai kita gunakan untuk meningkatkan popularitas kita sendiri. Karena sebenarnya bukan kita yang bekerja. Yang bekerja adalah Roh Kudus yang berperan untuk menyembuhkan. Roh Kudus bisa memakai siapapun. Kebetulan bisa jadi kita. Ya, kebetulan bisa jadi kita. Sehingga tidak boleh sedikit pun kita ambil alih kemuliaan Tuhan. Dan kita, orang-orang yang bergerak di dalam karisma penyembuhan, haruslah memiliki kerendahan hati tersebut. Oke? Selanjutnya, ia harus memiliki kasih untuk melayani orang lain. Pada saat kita menerima karisma penyembuhan, bukan berarti kita simpan. Kita pakai untuk diri kita sendiri. Bukan. Tetapi pada saat kita terima karisma penyembuhan, Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan tugas kita adalah membagikan. Kalau kita tidak memiliki kasih untuk melayani orang lain, maka kita akan pegang itu sendiri. Dan kita tidak akan melayani orang. Lama-lama, apa yang Tuhan berikan, Tuhan ambil kembali. Sehingga kita, bila kita menerima karisma penyembuhan, maka kita wajib juga untuk melayani orang lain. Kemudian, yang keempat adalah bertumbuh dalam karisma penyembuhan. Mintalah karisma-karisma lainnya. Karena karisma penyembuhan ini adalah gabungan dari seluruh karunia-karunia. Saudara-saudari telah mengikuti sesi ini dari sesi pertama sampai dengan sesi ke-8 ini. Saudara-saudari mempelajari karunia-karunia, karisma-karisma yang sebelumnya telah diajarkan. Karunia berbahasa roh, karisma iman, karisma mukjizat, karisma sabda pengetahuan, karisma membeda-bedakan roh atau discernment. Semuanya itu dijadikan satu untuk digunakan di dalam karisma penyembuhan. Dan cara terbaik untuk bertumbuh dalam karisma penyembuhan adalah kita lakukan doa dan puasa. Karena dengan berdoa dan berpuasa, kita mendekatkan diri, menjalin relasi yang dalam dengan Allah, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kasih karena kita berdoa untuk orang lain, untuk melayani orang. Pada saat itu, pada saat misalkan kita doa puasa, ada orang yang pada saat puasa, oh kepala dia sakit, aduh perut dia sakit. Itulah waktu yang tepat untuk mempraktekkan karisma penyembuhan. Kalau kita tidak bisa menyembuhkan kepala kita sendiri yang sakit kepala ini, bagaimana kita menyembuhkan kanker orang? Iman itu tumbuh pelan-pelan, dikit demi dikit, dikit demi dikit. Pada saat kita sakit kepala, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini saya sakit kepala, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau berikan kesembuhan kepada saya, sehingga saya dapat teruskan puasa saya. Kalau sakit di perut, katakan hal yang sama kepada Tuhan. Karena Ia Maha Memberi. Dan pada saat saudara lakukan, 5 menit, 10 menit kemudian, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saudara. Dan disitulah iman itu bertumbuh. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan sambung kembali, kita akan break untuk masuk ke dalam workshop. Saya kembalikan kepada sesi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Frans. Terima kasih juga Bro Charlie. Kita tepuk tangan dulu dong buat mereka. Ya, terima kasih buat pengajaran yang begitu luar biasa. Semoga nanti ketika workshop dan kita didoakan bersama-sama, kita semua punya karunia penyembuhan ya. Jadi kalau punya karunia penyembuhan, Bapak Ibu, jadi nggak usah beli Panadol lagi kalau pusing.
tumpang tangan sendiri pasti sembuh ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat pengajarannya. Semoga pelayanannya Bro Frans dan Bro Charlie makin lebih heran dan besar lagi, dan banyak orang yang bertumbuh setelah mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Bro Frans dan Bro Charlie. Dilimpahi juga dengan berkat rezeki yang tidak pernah putus, damai sukacita, terus selalu berkatnya melimpah juga buat seisi keluarganya, dan kesehatan juga melimpah. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan persembahan. Setelah persembahan saya akan memberikan pengumuman sedikit dan kita akan foto bersama sebelum kita masuk ke dalam workshop. Silakan tim pujian untuk dari Arnoldus. Terima kasih Ci Yesi. Baik suster dan Bapak Ibu semuanya, mari kita berikan persembahan yang terbaik terlebih untuk Dekenat Bekasi tercinta ini. Dan persembahan boleh ditransfer di ruang chat atau mungkin nanti akan ditampilkan di layar. Baik, kita akan nyanyikan lagu persembahan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat persembahan yang diberikan. Setiap persembahan yang diberikan untuk memperluas kerajaan Allah di dalam Dekenat Bekasi ini. Pengumuman dari saya adalah hari ini adalah hari terakhir kita seminar Karunia Roh Kudus, tapi bukan hari terakhir untuk teman-teman di Bekasi untuk berkumpul. Kita akan banyak event-event yang membuat kita bersatu ya, dari seluruh persekutuan doa yang ada di Dekenat Bekasi. Jadi seru kan, bisa kenalan satu sama lain. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua adalah mungkin bagi Bapak Ibu yang mau membeli buku seminar Karunia Roh Kudus ini, bisa beli di toko buku Sekinah. Ada nomor WA-nya Bapak Ibu, dan saya sudah share di kolom chat. Saya akan bacakan nomor teleponnya 0816. Nah, itu seperti yang Bro Charlie kasih lihat ya. Bukunya seperti itu. 0816 85 3851. Jadi bisa langsung WA ke Ibu Aike, nanti beliau akan mengirimkan kita bukunya. Pembayaran dapat via transfer, bayar bukunya dan bayar ongkos kirim. Jadi duduk manis di rumah, pencet handphonenya, langsung bisa pesan bukunya. Bagi Bapak Ibu, Bapak Oma dipersilakan kalau mau memberi buku. Dan yang terakhir sekali, terima kasih buat kehadiran juga semua teman-teman FKPP, untuk Pak Thomas Sulasbi yang tadi juga Romo Kun sudah mengucapkan banyak terima kasih buat bantuannya buat kami semua di Dekenat Bekasi. Jangan bosan kepada kami, sering-seringlah membantu kami dan berbagi berkat, karena berkat Tuhan pasti juga tercurah buat teman-teman di FKPP, BPKP KKK aja ya. Terima kasih buat kehadiran sekali lagi, dan mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin banyak hal yang membuat menjadi tidak nyaman, membuat seminar ini mungkin tidak berjalan dengan baik. Kami mohon maaf sebesar-besarnya buat kesalahan dan kelalaian daripada Dekanat Bekasi. Mari Bapak Ibu, kita akan foto dulu sebelum kita melanjutkan dengan workshop. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa buka videonya, gitu ya. Bisa buka videonya, kita akan foto bersama-sama.
Silakan dibuka videonya Iya. ya. Iya, silakan Pak Heri kasih 1, kode ya 2, Pak. Ada berapa slide Pak? 2. Oke, 1, 2, 3. Slide yang kedua, maaf ya di sini lagi rame. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya persilakan untuk Bro Frans melanjutkan dengan workshop bersama Bro Charlie. Waktu dan Baik. tempat saya persilakan. Mungkin diberi briefing dulu kepada kami apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Baik, Jesse. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kita akan masuk ke dalam workshop karisma penyembuhan. Ya. Jadi di dalam workshop karisma penyembuhan ini, mungkin saya mulai dengan satu kesaksian kembali, biar kita bisa lebih merasakan apa itu fungsi dari karisma penyembuhan. 2 tahun lalu istri saya melakukan check up, dan di dalam check up itu salah satu hasilnya adalah di dalam istri saya ada miom. Dikatakan di dalam itu ada miom lebar 9 cm. Itu termasuk cukup besar. Temannya yang punya miom 5 cm rata-rata itu sudah dioperasi. Nah, kemudian istri saya takut untuk melakukan operasi, kemudian kami lakukan akhirnya doa bersama untuk meminta karisma penyembuhan, untuk meminta penyembuhan adikodrati dari Allah terhadap istri saya. Dan tahun ini istri saya kembali memeriksakan check up tersebut, dan hasil check up itu menyatakan bahwa miom tidak ada di dalam kandungan. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu memberikan kita begitu sayang kepada kita sebenarnya. Dia mau kita mendekat kepada. Dan salah satu cara adalah Tuhan memberikan karisma penyembuhan kepada kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bro Charlie bahwa skop daripada karisma penyembuhan itu terdiri dari penyembuhan fisik, penyembuhan jiwa, dan penyembuhan kuasa kegelapan. Nah, dalam workshop ini, kita jangan melimitasi hanya kesembuhan fisik. Bisa jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui penyembuhan jiwa, melalui luka batin. Kita biarkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ya, kita biarkan Roh Allah yang mendorong kita untuk menyatakan kuat kuasa. Nah, workshop kali ini itu ditujukan bukan untuk meminta kesembuhan. Nanti kita akan ada 2 sesi workshop. Workshop yang pertama adalah, yang sekarang akan kita lakukan adalah, kita minta Allah untuk bisa memilih kita untuk dapat menerima karisma penyembuhan ini, dan juga untuk melatih karisma penyembuhan ini. Ya. Sehingga saudara-saudari itu bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar saudara-saudara. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan didapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Pada saat kita ingin menerima karisma penyembuhan ini, mintalah kepada Allah yang Maha Memberi. Ketuklah pintunya. Ya. Maka kita akan mendapat dan pintunya akan dibukakan. Nanti saya akan mengundang saudara-saudari semuanya. Bagi saudara-saudari yang ingin menerima karisma penyembuhan ini, saya mungkin minta bantu agar kameranya bisa di-on. Nanti bagi teman-teman yang mungkin kamera tidak on, tolong bantu untuk mendukung doa bagi teman-teman yang meminta karisma penyembuhan ini. Ya. Jadi, saya akan membawa kurang lebih tahapannya seperti ini. Workshop ini kita ada 5 tahapan kurang lebih. Yang pertama adalah kita akan coba berdoa kepada Tuhan. Berdoa, minta Allah untuk memberikan karisma penyembuhan ini kepada kita. Kemudian saya akan membawa di dalam penyembahan dalam roh. Kemudian kita akan hening dan kita akan coba menikmati hadirat Allah.
Pada saat hening dan menikmati hadirat Allah ini, tolong pusatkan perhatian hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus. Ya, pada saat kita pusatkan pikiran hati kepada Yesus, nanti kita akan menerima dorongan dari Roh Kudus yang akan menuntun pikiran, perasaan, dan segala panca indera kita untuk dapat menerima hikmat, sabda pengetahuan, iman, dan kesembuhan yang daripada Allah. Dan pada saat saudara mendapatkan dorongan tersebut, beranikan diri saudara. Beranikan diri saudara untuk katakan di depan umum. Misalkan, kita katakan, saya waktu itu menerima, tiba-tiba pada saat saya berdoa, pada saat saya pusatkan hati dan pikiran saya, tiba-tiba jantung saya berdegup kencang sekali. Saya normal jantung. Tapi Tuhan berbicara, ada seseorang yang saat ini jantungnya sedang berdegup kencang. Pada saat kita menerima itu, katakan dengan iman. Sampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Saat ini ada seorang bapak yang sedang mengalami jantung yang berdegup kencang. Saat ini Tuhan sedang memulihkan. Saat ini kuasa darah Yesus memberikan kesembuhan kepada Bapa. Akhiri setiap sabda pengetahuan itu dengan kalimat ini. Ya. Katakan bahwa saat ini kuasa darah Yesus memberikan kesembuhan kepada Bapa, Ibu, saudara, saudari, dan sebagainya. Kurang lebih tahapannya akan seperti ini. Ya, kita akan lakukan ini. Ini sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi kedua yang akan dipimpin oleh Bro Charles untuk mendoakan sakit pribadi kita. Jadi saya tekan. Sesi yang pertama ini bukan mendoakan sakit kita sendiri, tapi kita mendoakan orang lain melalui sabda pengetahuan, melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan list doa kita ya, bukan itu ya. Jangan baca list doanya. Saat ini bukan kita mendoakan seperti itu, tetapi kita mau melatih karisma yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita kuatkan, untuk kita latih bersama-sama. Oke, saya rasa cukup untuk review tahapan-tahapan ini. Sekarang saya ajak kita untuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tenang, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tenangkan pikiran kita tenangkan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Mari kita satukan hati kita. Selamat malam Allah Bapa. Selamat malam Allah Putra, dan selamat malam Allah Roh Kudus. Ya Allah, Engkaulah Allah yang kuasa. Engkaulah Allah yang esa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah yang kami sembah. Padamulah Bapa, saat ini kami datang ke hadirat yang penuh kudus. Kepadamulah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dan kiranya Engkau pimpin kami seturut dengan kehendak. Ampunilah kami, ya Bapa, atas setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami, Bapa, yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati-Mu, Bapa. Ampuni kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kami mohon ampun, Bapa. Dan kami ingin berubah, Bapa. Keluarkan kami, Bapa, dari lumpur dosa tersebut. Kau bersihkan kami, Engkau sucikan kami. Kau layakkan kami menjadi anak. Sehingga kami dapat memanggil Bapa, ya Aba. Bapa, saat ini Bapa, kami mau datang Bapa, untuk berdoa kepadamu ya Bapa. Kami berdoa satu dengan yang lainnya Bapa, menguatkan hati kami Bapa. Dalam pimpinan Roh Kudus, kami ingin minta Bapa, curahan Roh Kudus memberikan karisma penyembuhan kepada kami. Engkau lihat setiap hati ya Bapa. Engkau lihat setiap hati kami Bapa. Ya,
ingin menerima kasih-Mu ini, ingin menjadi alat kepanjangan. Dan kiranya Bapak Engkau berkenan mencurahkan itu kepada kami. Dan kiranya Bapak, saat ini Bapak, kami juga ingin menyampaikan pujian dan penyembahan Bapak untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau mendengar setiap persembahan Bapak yang kami sampaikan ke dalam